lagi dengan Ibu Lia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama ya. Harus tetap semangat dan terus sehat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tema 1 kali ini adalah selamatkan makhluk hidup. Subtema satunya adalah tumbuhan sahabatku. Dan pembelajaran 1 yaitu ada MUPEL Bahasa Indonesia, ada MUPEL Ilmu Pengetahuan Alam, dan muatan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau PS. Nah, pada pembelajaran yang pertama, muatan pelajarannya terdiri dari Bahasa Indonesia, di mana nanti anak-anak akan menyimpulkan informasi berdasarkan teks, kemudian menyajikan simpulan secara lisan. Kemudian yang kedua adalah IPA, yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, serta menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian di muatan pelajaran IPS nanti anak-anak akan mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik wilayah ASEAN, serta menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografisnya negara-negara ASEAN. Nah, sebelum kita mulai, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Anak-anak nanti bisa mengikuti kelompok perkumpulan setelah kita semangat. Nah, di pembelajaran yang pertama kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif ialah perkembangbiakan melalui peleburan atau penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, serbuk sari ini menjadi sel kelamin betina, kemudian putik ini menjadi sel kelamin jantan. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Di sini ada yang namanya serbuk sari. Ya, serbuk sari, kemudian di sini ada kepala putik. Nah, apabila serbuk sari ini jatuh di kepala putik, maka dinamakan peleburan atau penyerbukan. Nah, nanti akan terjadi yang namanya perkembangbiakan secara generatif dan nantinya akan menjadi bakal buah dan menjadi tumbuhan yang baru. Nah, lanjut. Ini adalah bagian-bagian dari bunga lengkap. Nah, kita lihat yang pertama ya. Biasanya yang anak-anak lihat itu adalah bagian mahkota. Bagian mahkota adalah bagian yang sangat mencolok. Biasanya itu sangat disukai oleh hewan-hewan seperti serangga ya, kupu-kupu atau lebah. Nah, mahkota yang berwarna, kalau di gambar bunga yang Ibu punya, di sini berwarna merah muda atau pink. Nah, kemudian ada benang sari. Nah, benang sari yang ini yang tadi menjadi sel kelamin betina. Kemudian ada kepala putik. Nah, kepala putik adalah sel kelamin jantan. Kemudian ada bakal biji. Nah, ini bakal biji ketika nanti benang sari jatuh di kepala putik, dia akan menjadi bakal biji. Kemudian di sini ada dasar bunga. Ya.
Kemudian di sini ada kelopak dan di sini ada tangkai putik. Nah, tangkai putik ya yang di sini. Kemudian kita lanjut. Nah, penyerbukan itu dibedakan menjadi dua, yaitu penyerbukan yang berdasarkan dari asal serbuk sari dan berdasarkan perantaranya. Yang pertama, penyerbukan yang berasal dari serbuk sari ya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu adalah di mana serbuk sari itu jatuh di kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. Nah, biasanya kalau penyerbukan sendiri itu terjadi pada bunga lengkap. Nah, seperti pada gambar ini. Serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga itu sendiri. Nah, maka akan terjadi penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini adalah serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga yang lain tapi masih dalam satu pohon atau masih dalam satu tangkai. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada pohon mangga, dalam satu tangkai ada dua bunga. Nah, di sini dicontohkan serbuk sari bunga yang di atas jatuh ke kepala putik bunga yang berada di bawah, dan ini terlihat bahwa bunga itu masih dalam satu tangkai. Berarti kalau dalam satu tangkai, mereka berarti masih dalam satu pohon, satu jenis ya. Lanjut, yaitu penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang itu terjadi ketika serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga yang lain yang berbeda pohon tapi masih dalam satu jenis. Contohnya di sini ada dua pohon jagung. Pohon jagung ini sama-sama pohon jagung, tapi bunga serbuk sari yang A jatuh ke kepala putik yang B, atau sebaliknya, serbuk sari yang B jatuh di atas kepala putik yang A. Misalnya juga pohon mangga A dan B bersebelahan, dia masih sama-sama misalnya pohon mangga harum manis. Nah, itu namanya penyerbukan silang ya. Dia masih dalam satu jenis tapi berbeda pohon, seperti itu. Lanjut. Nah, terakhir yaitu penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar itu terjadi apabila serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga yang lain, berbeda pohon, tapi masih dalam satu jenis. Nah, tetapi berbeda varietas. Nih contohnya. Di sini namanya penyerbukan bastar ya. Bu Lia kasih contoh di sini misalnya pohon mangga harum manis dengan pohon mangga mana lagi. Dia masih sama-sama jenisnya pohon mangga tetapi berbeda varietas. Nah, serbuk sari mangga mana lagi jatuh di kepala putik pohon mangga harum manis. Nah, itu namanya adalah penyerbukan bastar. Ya, penyerbukan di mana serbuk sari jatuh di atas kepala putik bunga lain, berbeda pohon, masih satu jenis tetapi berbeda varietas. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian penyerbukan berdasarkan perantara. Berdasarkan perantara ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada bantuan dari angin atau nama lainnya adalah anemogami. Kemudian bantuan dari hewan namanya zoidiogami. Itu bisa dibantu sama kupu-kupu, bisa dibantu sama lebah, kemudian serangga yang lain ya. Nah, kemudian yang ketiga ada bantuan manusia atau antropogami. Ini seperti tumbuhan vanili. Nah, tumbuhan vanili itu tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri atau dibantu sama hewan, tetapi dibantu sama manusia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dengan bantuan air atau nama lainnya adalah hidrogami. Nah, sekarang kita masuk ke materi ASEAN. ASEAN
itu nama lain dari Perkumpulan Negara-Negara Asia Tenggara yang tadi sudah Ibu nyanyikan ya. Nah, kepanjangan dari ASEAN adalah Association Southeast Asian Nation. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok di Bangkok, Thailand oleh 5 negara. Nah, 5 negaranya siapa saja? Nah, nih, pendiri ASEAN itu ada 5. Yang pertama adalah Indonesia, yang pada waktu itu Menteri Luar Negerinya yang penandatanganan Deklarasi Bangkok adalah Adam Malik. Kemudian yang kedua Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam. Kemudian yang ketiga yaitu negara Malaysia dengan perwakilan Tun Abdul Razak. Kemudian yang keempat ada Filipina yaitu Narciso Ramos. Kemudian yang kelima adalah Thailand atau Thanat Khoman. Nah, sekarang anak-anak bisa lihat ini 10 profil negara-negara ASEAN. Tadi kita sudah nyanyikan bahwa negara ASEAN ada 10 ya. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, semua negara ASEAN. Nah, silakan di sini anak-anak lihat ada nama negara, ibu kota, kemudian masuk ke ASEAN-nya, kepala negara, kepala pemerintahan, mata uang, bahasa, dan tanggal kemerdekaannya. Sekarang kita lihat Indonesia beribu kota di DKI Jakarta dan masuk ke ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 ya bersama 4 negara yang lain karena Indonesia termasuk salah satu pemrakarsa atau pendiri ASEAN. Dikepalai oleh kepala negara presiden, kepala pemerintahan juga presiden, mata uangnya adalah rupiah, kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa persatuan yaitu Indonesia dan tanggal kemerdekaannya adalah 17 Agustus. Nah, nanti anak-anak bisa baca, dijeda terlebih dahulu, kemudian dibaca sampai ke Kamboja ya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Kemudian, di muatan pelajaran bahasa Indonesia, materinya adalah kita akan menemukan informasi dengan membaca paragraf atau teks deskripsi pendek. Di sini Bulia sudah siapkan 3 paragraf singkat masih berkaitan dengan ASEAN, Asia Tenggara. Nah, kita baca ya. Asia Tenggara kaya akan ragam budaya termasuk pakaian tradisional. Pakaian khas daerah ini tidak hanya menunjukkan identitas budaya masyarakat pemakainya, namun juga memberikan gambaran nilai filosofis yang menjadi kearifan lokal daerah setempat. Nah, sebagai contoh ialah kain batik Indonesia. Anak-anak harusnya sudah tahu, anak-anak saja sekolah sudah mengenakan kain atau seragam batik ya. Nah, kain batik di Indonesia ini dijadikan kearifan lokal atau dijadikan sebagai budaya yang besar oleh Indonesia. Nah, kita lanjutkan lagi. Masing-masing kain itu memiliki motif dengan arti dan makna yang berbeda-beda. Misalnya, batik motif parang yang mempunyai makna pantang menyerah. Kemudian motif teruntum menggambarkan cinta yang tulus tanpa syarat. Uniknya lagi, kain batik itu tak hanya digunakan sebagai bahan pakaian, tetapi juga digunakan sebagai bahan tekstil untuk furnitur, lukisan, serta aksesoris seperti tas dan perhiasan. Kemudian batik telah diakui sebagai salah satu warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage oleh organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pendidikan, kemudian ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, atau UNESCO itu pada tanggal 2 Oktober di tahun 2009.
Sehingga pada tanggal 2 Oktober biasanya di Indonesia itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, kita sebagai warga negara, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus bisa melestarikan, kemudian menjaga warisan-warisan yang ada di Indonesia. Nah, contohnya seperti kain batik ini ya, selalu mencintai produk Indonesia. Nah, anak-anak, bagaimana cara menemukan informasi dari teks-teks tersebut? Nah, caranya itu gampang sekali. Setelah anak-anak membaca secara intensif, nah, anak-anak bisa membuat pertanyaan dengan kata kunci 5W1H. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kata tanya apa, kemudian di mana, kemudian kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dengan membuat pertanyaan, anak-anak akan mengetahui informasi apa saja yang kita baca. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat, kemudian tetap menjaga kesehatan, tidak berkerumunan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sekian dari Ibu. Materi hari ini semoga bermanfaat ya. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.